Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Wawa SAT NIM G701-20059 dari kelas A, mata kuliah Kimia Medisinal. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai hubungan struktur fisika kimia dengan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi, serta hubungan struktur fisika kimia dengan aktivitas biologis obat dari obat chloramphenicol. Nah, obat chloramphenicol ini sendiri merupakan antibiotik dengan spektrum luas yang diproduksi secara sintesis. Nah, pada awalnya chloramphenicol ini diisolasi dari bakteri Streptomyces venezuela pada tahun 1948. Untuk indikasi penggunaannya itu sendiri, ini meliputi untuk infeksi mata superficial atau konjungtivitis bakteri dan otitis eksterna. Nah, chloramphenicol ini sendiri bersifat bakteriostatik. Jadi bakteriostatik itu merupakan substansi kimia atau konsentrasi obat yang mampu menahan pertumbuhan bakteri tetapi tidak dapat mematikannya. Tapi obat chloramphenicol ini sendiri bisa bersifat bakterisidal dalam konsentrasi tinggi. Nah, chloramphenicol ini sendiri bekerja dengan cara menghambat sintesis protein dengan mengikat subunit ribosom 50S dan secara langsung mencegah pembentukan protein bakteri. Nah, untuk bentuk sediaan dari chloramphenicol ini, sediaan oralnya ini terdiri dari bentuk kaplet dengan kekuatan 250 dan juga 500 mg. Selain itu, chloramphenicol ini juga tersedia dalam bentuk suspensi 125 mg per 5 ml dan untuk injeksinya tersedia dalam bentuk serbuk injeksi vial 1 gram. Nah, gimana sih sifat fisikokimia dari obat chloramphenicol? Nah, jadi chloramphenicol ini mempunyai rumus molekul C11H12Cl2N2O5 dengan berat molekulnya itu 323,132 gram per mol. Untuk pemberiannya itu dia hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang berwarna putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan, serta kelarutannya itu sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dalam propilen glikol, dalam aseton dan juga dalam etil asetat. Kemudian untuk pH-nya itu sendiri dia berada pada pH 4,5 sampai 7,5 dengan nilai pKi-nya itu 5,5. Nah, setelah kita mengetahui dari sifat fisika kimia dari chloramphenicol, selanjutnya kita masuk ke farmakokinetik. Jadi, farmakokinetik ini merupakan proses perjalanan obat masuk ke dalam tubuh hingga keluar tubuh yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, serta ekskresi. Nah, pada proses pertama yaitu absorpsi. Jadi, absorpsi ini pengambilan obat dari permukaan tubuh, yaitu mukosa saluran cerna atau dari tempat-tempat tertentu ke dalam aliran darah atau ke dalam sistem pembuluh limfa. Absorpsi dari obat chloramphenicol ini sendiri dia cepat dan mudah diserap dari saluran pencernaan. Dia dapat diserap secara sistemik setelah pemberian mata dan juga telinga, dan bioavailabilitasnya itu kira-kira 80% untuk oral dan sekitar 70% untuk intravena. Nah, untuk fase kedua yaitu masuk ke fase distribusi. Jadi pada fase distribusi dari chloramphenicol ini, dia didistribusikan secara luas ke sebagian besar jaringan dan cairan tubuh, termasuk CSF, memasuki otak, melewati plasenta dan juga memasuki ASI. Dia memasuki humor aqueous dan vitreous mata dengan volume distribusinya itu 0,6 sampai 1 liter per kilogram. Setelah dia melewati fase distribusi tadi, maka selanjutnya dia masuk ke metabolisme. Jadi metabolisme ini atau biotransformasi merupakan reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan biologi yang dikatalis oleh enzim menjadi metabolit dengan tujuan mengubah obat menjadi metabolit tidak aktif dan tidak toksik, atau bioinaktivasi atau detoksifikasi, mudah larut dalam air dan kemudian diekspresikan dalam tubuh. Alur umum metabolisme obat itu sendiri dia terdiri dari reaksi fase 1 dan juga reaksi fase 2, di mana reaksi fase 1 ini dia berupa oksidasi,
reduksi dan juga hidrolisis dengan tujuan memasukkan gugus fungsi yang bersifat polar seperti OH, COOH, dan juga NH2. Kemudian untuk reaksi fase 2 ini dia berupa konjugasi asetilasi dan juga metilasi dengan tujuan mengikat gugus fungsional hasil metabolisme fase 1 dengan senyawa endogen yang mudah terionisasi dan juga bersifat polar seperti asam glukuronat, sulfat, glisin, dan juga glutamin. Nah, untuk metabolisme dari kloramfenikol itu sendiri, dia ini terjadi di hati, dimana pada proses metabolisme kloramfenikol fase 1 yaitu terjadi reduksi, yang mana kloramfenikol ini merupakan gugus nitro dan aso yang tereduksi menjadi turunan amin menjadi gugus NH2. Kemudian dengan melewati reaksi fase 1, senyawa kloramfenikol ini kan akan bersifat menjadi lebih polar. Kemudian pada fase 2 akan menghasilkan konjugat yang mudah larut dalam air melalui konjugasi asam glukuronat. Selanjutnya, kloramfenikol ini akan ekskresikan melalui urin, empedu, dan juga feses dengan waktu paruh eliminasi itu sekitar 1,5 sampai 4 jam. Hubungan struktur sifat fisika kimia dengan aktivitas biologis obat. Menurut Ferguson, kadar molar toksik itu sangat ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fase-fase yang heterogen, yaitu fase eksternal yang kadar senyawanya dapat diukur dan biofasa. Pada keadaan kesetimbangan, kecenderungan obat untuk meninggalkan biofasa dan juga fase eksternal itu sama, walaupun kadar obat dalam masing-masing fase itu mungkin berbeda, dan kecenderungan obat untuk meninggalkan fase ini disebut dengan aktivitas termodinamik. Secara farmakologi ini, obat dibagi menjadi dua, yaitu senyawa yang berstruktur tidak spesifik dan juga yang berstruktur spesifik. Nah, untuk yang berstruktur tidak spesifik ini, dia struktur kimianya itu bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, dan aktivitas biologisnya itu tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisika kimianya. Sedangkan kalau senyawa yang berstruktur spesifik ini merupakan senyawa yang memberikan efeknya dengan mengikat reseptor atau reseptor yang spesifik, dan mekanisme kerjanya itu dapat melalui kerja enzim, yaitu dengan cara pengaktifan atau penghambatan enzim-enzim tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.